Berapapun anakmu yang hadir saat pagi hari ini ya Yesus, kami rindu Engkau mengurapi kami semua. Kami rindu Engkau memakai kami ya Yesus, sehingga hidup kami bisa menyenangkan hati Engkau, hidup kami bisa berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami buka ibadah kami dan kami alaskan doa kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara. Pagi saudara. Semangat. Menjelang Natal loh saudara. Kita pujikan pujian, kita surga bergema. Dari pulau dan benua. Selalu
Kita ganti pujian. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Pujikan pujian. Dia sungguh indah, dia Yesus. Mari kita sambut dia, kita tinggikan dia. Amin. Dia Yesus
kita untuk menerima Yesus. Selalu meninggikan Yesus dalam hati kita. Kami mencintai Engkau, kami sanjung Engkau. Engkau segala-galanya bagi kami. Itulah sebabnya Bapa, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau lewat puji-pujian kami, lewat ibadah kami kepadamu. Dan biarlah Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan, naik menjadi sesuatu yang harum, dupa yang harum di hadapan hadirat Tuhan. Dan Tuhan berkenan memberkati kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Setiap kami mempersiapkan diri untuk kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara. Haleluya. Puji Tuhan.
Harusnya ada kesaksian, saudara, dari Kalimantan. Ayo, Mbak Mila. Ya, lama nggak pernah datang, nggak kesaksian, nggak sah nanti ya. Atau berdua, karena sudah suami istri. Mari. Ayo Mbak Mila sama Mas Wawan. Iya. Ya Tuhan berkati. Kalau perlu nyanyi. Shalom. Selamat pagi, jemaat Tuhan yang dikasih dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami berdua berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami di sini bersaksi di mana Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Amin. Sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa berkumpul sama-sama jemaat Tuhan di gereja ini dalam keadaan sehat. Itu semua berkat pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Pada pagi hari ini juga kami berterima kasih terutama pada jemaat sekalian, di mana pada 4 hari kemarin boleh membantu dalam proses pemakaman ayah kami. Kami sangat terima kasih atas bantuannya. Kemudian kami juga berterima kasih atas bantuan dari rekan-rekan jemaat sekalian, di mana pada saat pernikahan kami boleh diberikan bantuan kemudian doa, sehingga pada hari ini kami pada tanggal 13 kemarin kami sah menjadi suami istri. Itu atas doa dan bantuan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin itu dari saya, atau ada tambahan dari Mila. Shalom. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik ya Bapak Ibu. Kami ada saat ini, kami bisa berdiri di sini, bisa berkumpul dengan Bapak Ibu, semua karena kasih kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan di dalam hidup setiap kami. Di mana hari Kamis kami boleh tiba di Tulungagung dengan selamat, tanpa kurang. Meskipun di perjalanan saya merasakan jengkel Bapak Ibu, merasakan benci, getun juga di perjalanan. Tapi saya minta sama Tuhan, Tuhan lembutkan hati saya, Tuhan kuatkan hati saya. Dan di setiap perjalanan saya berdoa Bapak Ibu sama Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada saya. Dan tanggal 13 pernikahan kami, Tuhan Yesus melancarkan acara kami dalam pemberkatan. Malamnya resepsi itu sempat hujan, kami sempat panik juga, gimana kalau hujan nanti orang nggak bisa datang. Tapi saya bilang ke suami saya, Wawan, gimana ini hujan, nanti nggak ada orang datang. Tapi Wawan bilang, tenang, berdoa sama Tuhan. Jadi waktu itu saya langsung berdoa sama Tuhan Yesus, dan puji Tuhan malamnya hujannya berhenti. Jadi acara bisa berjalan dengan lancar. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala dan jemaat yang sudah membantu
untuk pemakaman almarhum Bapak kami. Untuk bantuannya, untuk doanya, kami mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin itu saja kesaksian dari kami. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke Bapak. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bahasanya Mila sudah bahasa Kalimantan ya. Sudah tidak ada Jawa-Jawanya lagi ya. Walaupun ada istilah getun ya. Itu getun itu bukan bahasa Kalimantan ya. Pawan tahu apa itu getun? Iya, tidak tahu ya. Yaitu sebangsa gedok. Ya, Tuhan berkati. Oke, getun itu kecewa gitu. Pawan ya. Ya namanya mau ketemu orang tua walaupun di di saat-saat terakhir namanya anak ya pengennya seperti itu, tapi ya kita harus toleransi juga dengan waktu tetangga kita supaya jangan sampai nanti terlalu diulur-ulur, akhirnya malah gak ada yang datang saat hari H karena mengutamakan yang belum datang, apalagi terlalu jauh gitu ya. Tapi intinya Tuhan sudah tolong semuanya, acara pemakaman sudah berjalan dengan baik dan termasuk malam penghiburan juga berjalan dengan baik, semua karena kemurahan Tuhan. Oke, kita tidak mau terlalu jauh dengan kesedihan karena kita beberapa hari lagi, 3 hari lagi ya kita akan merayakan Natal. Tuhan berkati. Usulan saya kepada yang mimpin pujian, nuansa Natal itu jangan semuanya Natal lagunya. dari awal sampai akhir Natal semua. Ya nanti pas hari Natal jadi bingung lagu apa lagi ya. Tapi tidak apa-apa, sudah terlanjur. Untuk tahun depan ya. Untuk tahun depan kalau sudah bulan Desember oke lah, ada 1-2 lagu Natalnya, yang lainnya ya lagu-lagu yang lain supaya tidak monoton lagu-lagu Natal saja. Oke, Tuhan memberkati kita. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang kedua. Ayat ini ayat yang tidak asing bagi kita. Ayat yang menjadi kesukaan setiap anak-anak Tuhan. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, suara malaikat gitu ya. Sudah ketemu semua saudara? 1, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi Bapak Saudara, 1, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Pujikan nama Tuhan. Sebuah ayat yang menjadi sebuah kebanggaan, dan ayat ini seringkali dipegang oleh anak-anak Tuhan menjadi ayat berkat bagi kita. Ayat yang ya seringkali saat kita mengalami mujizat kita ingat ayat ini. Benar ya, apa yang tidak saya pikir, apa yang tidak pernah saya lihat, apa yang tidak pernah didengar, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan.
Mungkin dari ayat ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara selama 1 tahun ini, coba saksikan pengalaman-pengalaman yang seperti ini. Pasti minimal ada 5 orang bisa maju untuk menyaksikan. Iya, bulan ini saya mengalami ini, padahal saya tidak berpikir. Padahal saya tidak pernah memikirkan, bahkan mendengar aja tidak pernah. Berangan-angan saja untuk mendapatkan sesuatu ini tidak pernah, tapi Tuhan sediakan. Abraham berkata saat disediakan Allah seekor domba pengganti Ishak, Abraham langsung berkata, ini adalah berkat dari Tuhan Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, mengadakan. Dan ayat ini saya menghubungkan dengan peristiwa Natal. Bukan sebuah kebetulan, tetapi itu memang rekayasa Allah atau cara Allah untuk menyediakan kebutuhan orang-orang yang menjadi pilihannya. Coba kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang kedua, saudara, kita lihat sebuah peristiwa Natal. Biasanya kalau tidak Matius, Lukas. Matius pasal yang kedua, di situ ada sebuah peristiwa orang-orang Majus dari timur. Tidak perlu dibaca semuanya, tetapi saya mau mengajak kita melihat bahwa di situ dikatakan lalu ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 dikatakan, maka masuklah mereka dalam rumah itu dan melihat anak itu. Mana? Anak itu bersama Maria ibunya dan sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Seringkali kita lihat di ayat ini banyak hamba Tuhan menerangkan tentang arti rohani tentang emas, kemenyan, dan mur. Memang dihubungkan dengan arti rohani. Emas itu bicara kemuliaan, kemenyan itu penyembahan, mur itu penderitaan. Ya, tetapi sebenarnya ada sesuatu yang perlu kita cermati di sini, bahwa peristiwa itu bukan sebuah kebetulan dan bukan sebatas analogi begitu saja, tetapi peristiwa ini adalah peristiwa di mana Allah sedang menyediakan kebutuhan, keperluan dari Yusuf, Maria, dan Yesus. Tidak disebutkan berapa banyak emas yang didapat oleh Yusuf dan Maria. Tetapi perhatikan, setelah peristiwa orang Majus datang dan memberikan persembahan kepada Yesus, akhirnya orang Majus itu pulang. Berikutnya malam harinya Allah berfirman melalui malaikat Gabriel kepada Yusuf, Yusuf, kamu harus menyingkir ke Mesir, karena ada peristiwa yang besar nantinya, ada pembunuhan anak di bawah 2 tahun harus mati karena ada Yesus, ada raja yang baru dilahirkan. Yang jadi pertanyaan, Yusuf dan Maria pergi ke Mesir dengan
apa, saudara? Bukankah semua itu harus ujung-ujungnya duit, uang? Sedangkan kita tahu Maria dan Yusuf bukan orang kaya. Mesir itu negara lain. Yusuf kalau mau ke Mesir harus pakai paspor. Mungkin dulu belum ada, saudara. Tetapi membutuhkan uang yang banyak untuk tinggal di negeri orang. Sedangkan Yusuf dan Maria tidak punya keluarga di Mesir. Kalau Mila enak ya, ada Mas Ir di sana. Ya. Ada keluarga. Kalau tidak ada keluarga, kan membutuhkan uang yang banyak, saudara. Sehingga kalau kita pikir lagi, berarti memang persembahan dari orang Majus ini ada di dalamnya emas. Ini untuk persiapan di mana Yusuf dan Maria bisa hidup selama sekian lama sampai Herodes mati. Mungkin kita katakan, oh pasti Tuhan menyediakan apalagi yang dilahirkan Yesus. Persoalannya bukan itu. Yesus menjalani kehidupan selama di dalam dunia ini. Dia menjalani dengan apa adanya. Di dalam Filipi dikatakan dia mengosongkan dirinya. Artinya dia saat menjadi manusia, dia nikmati keadaan seperti apa adanya manusia itu. Tidak selalu hidup dalam mujizat terus. Bahkan saat Maria berkata kepada Yesus, pada waktu Yesus umur 30 tahun dalam pelayanannya, Maria Yesus berkata, saat berada di pesta pernikahan di Kana, Yesus, mereka kehabisan anggur. Artinya Maria ingin berkata, kamu kan penuh mujizat, buat mujizat. Yesus katakan, saatku belum tiba. Artinya Yesus tidak mempergunakan fasilitas keilahiannya. Di dalam Filipi pasal 2, ia mengosongkan dirinya. Kesetaraan dengan Allah itu dikosongkan. Dia lahir di kandang. Dengan segala keterbatasan. Dia menyediakan walaupun di kandang. Dan Allah juga menyediakan saat Yusuf dan Maria berada di Mesir. Kalau saudara perhatikan di dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-13 mulai, saya bacakan Bapak Ibu Saudara, penyingkiran di Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ini peristiwa yang pernah terjadi. Yesus harus menyingkir. Tentunya harus dengan biaya. Dan emas ini yang dipergunakan untuk Yusuf, Maria, dan Yesus hidup di Mesir selama sekian lamanya. Saya tidak tahu berapa lama mereka ada di Mesir, tapi selama itu
mereka sudah mendapatkan keuangan melalui emas. Bukankah emas itu walaupun tidak berbentuk uang, itu sangat berarti untuk penukaran apapun juga, pasti lebih berarti dibanding yang lain. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, saya pun juga beberapa kali, banyak kali mengalami pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyediakan bukan cuma sekedar tepat pada waktunya, tapi intinya Tuhan tidak pernah permalukan, sehingga waktu yang Tuhan sudah tetapkan, pertolongan itu sudah datang terlebih dahulu. Saya selalu teringat peristiwa, kalau saya ngomong sama Terdita tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan. Kami sebagai hamba Tuhan mengawali di tempat ini ya. Habis nikah, seminggu nikah, langsung berbulan madu di sini ya. Dengan kondisi yang seperti itu, ya, Yona dicetak di sini kan ya. Ya, akhirnya lahirlah Yona, dan kami selaku hamba Tuhan tidak punya pekerjaan lain selain sebagai hamba Tuhan. Tidak punya pemasukan lain selain ya persembahan, perpuluhan, itu pun kalau ada. Ya, apalagi saat itu masih ada OPA, artinya keuangan itu bukan kami yang mengatur. Terditanya sudah hamil sekitar 9 bulan, sudah masuk 9 bulan, 8 bulan. Tahu-tahu ada berkat. Yang di situ kami pun tidak berpikir ada berkat itu untuk kelahiran Yona, saudara. Tahu-tahu ada, saudara. Ya, saya tidak ingat banyak ceritanya. Kalau cerita nanti Tantita aja yang cerita tentang kisah itu. Tapi intinya Tuhan tidak permalukan, dan begini, yang saya maksudkan, saya bisa berharap bersandar sama orang tua, bisa minta OPA keuangan, bisa minta sama orang tua untuk keuangan itu. Dan mungkin saya katakan saya tidak akan malu, tapi Tuhan tidak membuat saya dipermalukan. Yaitu kami jalani sampai akhirnya, setelah melewati semuanya, iya ya, kok bisa ya dulu seperti itu. Tidak harus membebani orang tua. Padahal biaya kelahiran itu lumayan, saudara. Waktu itu bukan orang tua kami yang keluar duit, tapi Tuhan sediakan. Dan saya mau katakan tentang Yesus harus mengungsi bersama Yusuf dan Maria di negeri orang. Kalau kita lihat di kisah-kisah di cerita itu, seringkali kita lihat di cerita itu gampang saja, karena seolah-olah antara Bethlehem dengan Mesir itu ya tidak jauh, karena ya bedanya sejauh panggung aja gitu ya. Kalau sudah keluar dari panggung berarti sudah
sudah kota Mesir, jadi tetap di situ. Padahal kalau dilihat nggak tahu beratus-ratus kilo harus menjalani itu. Allah menyediakan, tidak sampai meminta-minta. Apa? 65 sampai 68 km. 65 sampai 85. Sampai 68. 68 km, 68 km. Dan zaman itu belum ada Naiknya keledai. belum ada bis harapan jaya, itu belum ada, saudara ya. Zaman itu Xenia juga belum ada gitu ya. Adanya keledai, adanya binatang-binatang yang bisa dipergunakan. Sepeda pun, sepeda pancal belum ada, saudara. Kalau ada yang punya kereta berkuda, kereta kuda itu punya kerajaan, saudara. Jadi dapat dibayangkan 60 km itu sebenarnya sini. 687. Oh, saya lebih percaya itu 87. 687 kilo. 680 kilo. Iya 600. Berarti sini Jawa Tengah ya. Di sini Semarang. Berapa Mas Tui? Mas Tui di sini biasanya sini Jakarta. Oh, sini Jakarta mungkin 1000 enggak sampai. Wow. Jalan kaki. Ya. Jalan kaki loh, sini Jakarta. Ada kendaraan tapi tidak ditumpaki semua. Bayangkan kalau keledai terus Yusuf sama Maria sama Yesus naik, ya paling cuma 1 kilo cambruk, saudara. Sedikit kita membayangkan kondisi mereka. Dan itu pada belantara, saudara, pada belantara. Jarak yang cukup jauh di mana mereka harus tempuh, tentunya tidak mungkin tanpa uang. Dan Tuhan sediakan melalui orang Majus. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan pun juga banyak mengalami kejadian-kejadian di mana saya mau sampaikan hal itu yang mungkin saudara alami itu bukan karena kuat gagahmu, bukan juga karena kebetulan. Kebetulan aku dapat berkat. Itu ada rancangan Tuhan supaya engkau tidak dipermalukan pada waktunya. Katakan amin. Yusuf dan Maria tidak membuat keluarga atau orang-orang di sekitar menjadi merasa terganggu karena mereka mendapatkan berkat. Apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Kalau kehidupan saudara dan saya hidup benar di hadapan Tuhan, Dia akan bela perkaramu. Katakan amin. Terkadang kita menjalani itu biasa, saudara. Tetapi begitu kita mulai kembali lagi merenungkan, bukankah bulan Desember seringkali saya sampaikan, ayo bulan Desember itu jadikan bulan untuk kita merenung bagaimana setahun ini, setahun perjalanan kita. Bagaimana bulan Januari ada mujizat, terus Februari ada nggak, Maret tidak sedikit. Kalau kita
merenung itu saudara, air mata tok yang keluar. Terus kita bernyanyi memuji Tuhan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan ya. Saudara-saudara, saudara mau merenung di rumah, di kamar tidur, jangan merenung utang. Ayo renungkan kebaikan Tuhan. Planningku seperti ini, ternyata planning Tuhan jauh lebih baik. Wow, siapakah aku ini Tuhan? Tuhan Yesus baik. Tuhan peduli dan Tuhan mengerti kebutuhan buat kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan? Saya tidak tahu ya sejauh apa kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Anggap Tuhan itu sebagai manusia yang adalah majikan kita. Saudara yang bekerja kepada seorang majikan itu tidak harus selalu bos di rumah tangga. Saya jadi pembantu rumah tangga. Kalau saudara mungkin sebagai karyawan di sebuah perusahaan, saudara dosen karena di situ ada rektor, itu berarti atau pengurus yayasan yang lebih tinggi, ya itu majikan-majikan kita. Atau saudara bekerja di sebuah instansi, bukankah saudara bekerja tapi ada atasan saudara. Nah, atasan-atasan ini memperhatikan kita, padahal kita tidak memerlukan itu. Bukan tidak memerlukan, mungkin kita tidak memikirkan itu, tetapi atasan kita memikirkan kita. Tahu-tahu ada surprise, ada apa aja yang bagaimana terus tanggapan kita saat kita mendapatkan semuanya itu? Dan Tuhan itu seperti itu, saudara. Kalau saya mau kutip ucapan Yesus, sedangkan Bapa yang jahat, Tuhan yang jahat, manusia yang seringkali masih punya dendam, manusia yang seringkali masih punya kesalahan, yang tidak bisa mengampuni, kadang itu mereka masih bisa loh berbuat baik. Apalagi Bapamu yang di sorga, katakan amin. Dia lebih memperhatikan saudara dan saya. Dia tahu apa kebutuhan keperluanmu. Dan saat dia berikan itu kepada kita, jangan katakan aku tidak butuh. Itu ada rancangan Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kehidupan kita. Tuhan tahu bahwa engkau membutuhkan itu. Saya lupa ada sebuah ayat yang seperti yang saya katakan. Saya lupa ayatnya, kata-katanya pun juga sudah lupa itu. Dia memperhatikan kita. Siapa aku ini? Kok bisa sampai Tuhan peduli? Apa hebatku? Sudahkah kita berjasa di hadapan Tuhan? No, tidak ada apa-apanya, saudara. Sudahkah kita berbuat sehingga Tuhan berkata, aku harus berterima kasih? Tidak ada yang dapat kita banggakan bahwa saudara dan saya bisa berbuat menyenangkan hati Tuhan. Tapi Dia mengasihi saudara dan saya.
dan dia menyediakan, padahal saudara dan saya merasa tidak membutuhkan. Teringat saya peristiwa di Raja-Raja di mana itu. Ada perempuan Sunem yang begitu melihat Elisa kok selalu berjalan pelayanan terus bersama punyanya yaitu Gehazi. Keluarga ini, ibu ini berkata kepada suaminya, aku melihat hamba Tuhan itu kok kasihan ya, perjalanannya cukup jauh, gimana kalau kita buatkan rumah? Suaminya katakan, oke, dibuatkan rumah di lantai atas begitu, untuk kalau Elisa bepergian bisa nginap di situ. Beberapa hari lamanya Elisa menikmati tempat tinggal itu untuk bertekun, berdoa, melayani, dan dia lakukan itu. Dia merasa nyaman. Elisa merasa, oh, luar biasa. Orang ini keluarga yang cinta Tuhan. Elisa terus berkata kepada ajudannya ini, Gehazi, tolong kasih tahu, tanya sama keluarga ini, apa yang kira-kira bisa engkau, apa yang kira-kira bisa aku sampaikan permohonanmu kepada raja. Sebagai nabi, Elisa bisa berhubungan dengan raja. Bahkan raja di mana Elisa hidup, saya lupa rajanya siapa, itu sangat sayang kepada Elisa, sehingga dia berkata bahwa Elisa itu seperti keretanya Tuhan. Kalau tidak ada Elisa, tidak ada Nabi Elisa, raja ini merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dalam peperangan selalu dikasih tahu, kamu jangan perang lewat sana, karena di sana ada musuh, lewat sebelah sini, dan selalu menang. Ada Elisa, saudara. Dan Elisa berkata kepada perempuan Sunem ini, keluarga ini, kalau kamu mau memerlukan pertolongan, aku bisa berhubungan dengan raja. Elisa bukan berkata bahwa dia ngomong seperti itu terus akhirnya nanti kalau perempuan ini berkata, oh iya perlu ini, tapi aku tidak kenal raja. Dia sangat dikenal raja dan raja sangat menghormati Elisa. Sehingga menjelang kematian Elisa, raja itu semacam kehilangan semangat, kehilangan apa namanya? Ya, dia berkata, ya keretaku. Dia sangat menghormati. Dan Elisa berkata, ayo apa yang kamu minta? Gehazi berkata kepada pemilik rumah ini, dan pemilik rumah ini berkata, maaf, kami sudah cukup. Semua sudah ada pada kami tidak memerlukan apa-apa. Gehazi sampaikan kepada Elisa, mereka tidak memerlukan apa-apa. Elisa berkata, ya sudah kalau gitu. Gehazi berkata, tapi Tuan Elisa, saya melihat ada sesuatu yang kurang dalam keluarga ini. Keluarga ini tidak mempunyai anak. Akhirnya Elisa berkata kepada keluarga ini, tahun depan engkau akan mempunyai anak. Keluarga ini tidak minta, saudara. Keluarga ini tidak minta, tapi diberikan.
Saya rindu untuk tahun 2026, saudara setiap bulan coba renungkan, apa ya, ada berkat Tuhan apa? Atau renungkan dalam tahun 2025 ini, renungkan apa ya, sesuatu yang berkat Tuhan yang saya terima, syukuri, ucapkan syukur kepada Tuhan, dan katakan Engkau Allah yang baik. Bisa, saudara? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya itu yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan tidak pernah merasa pemilihan dengan harta dunia, tetapi itu disediakan Tuhan. Katakan amin. Mungkin saat saudara ditanya, atau kami sebagai gembala berkata, apa yang menjadi keperluanmu? Saudara mungkin jawab, puji Tuhan, oh saya tidak perlu apa-apa. Tapi Tuhan tahu engkau memerlukan itu, dan Dia akan puaskan engkau dengan berkat itu. Katakan amin. Cintai Yesus lebih dalam lagi, cintai Dia lebih dalam lagi. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan, itu sedang diproses oleh Tuhan untuk kebaikannya, untukmu, untukku juga. Amin. Kita masuk dalam doa, saudara. Singer, pemain musik, kita pujikan pujian hati. Berkali-kali kau menolong, saya mengajak untuk kita merenung kebenaran firman Tuhan ini dan merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagi berdiri Bapak Saudara, renungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun tidak dariku, ku tetap memilih untuk percaya. Katakan percaya.
Kami mengajak kita saat ini merenungkan kebaikan Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan. Berkali-kali Dia sudah menolong kita, melakukan kebaikan-Nya dalam kehidupan kita. Bersyukur di hadapan Tuhan. Bersyukur Dia sudah lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Kita sudah lalui tahun ini dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Engkau sekarang mungkin berkata, aku sudah tidak memerlukan apa-apa. Aku hanya memerlukan Yesus. Ya, itu yang Yesus mau di dalam kehidupan saudara dan saya. Aku perlu Yesus. Aku tidak lagi mau kepimpinan dengan apa yang ada dalam dunia. Sangat-sangat mengecewakan. Tetapi Yesusku tidak pernah mengecewakanku. Haleluya. 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 Ungkapkan syukurmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syalabaku ya Allah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik.
setia menjaga kami. Engkau tetap setia menuntun kami. Engkau tetap setia menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Segala hormat puji hanya bagi-Mu yang sudah memelihara kami, yang sudah memberkati kami, dan senantiasa akan memberkati hidup kami, memberkati jiwa kami, memberkati setiap apa yang menjadi kebutuhan keperluan kami. Kami mau pegang firman-Mu, kami mau pegang janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan kami yang setia, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Bahkan apa yang tidak terfikirkan dalam pikiran kami, tidak ada timbul di dalam hati kami, Engkau Tuhan yang sanggup menyediakannya. Sebab itu berikan kami terus hati yang setia kepadamu, hati yang percaya sungguh bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar janji kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Perjalanan hidup kami di tahun ini ada banyak hal yang kami dapati, ada banyak suka, ada banyak duka yang kami jalani. Tetapi kami mau tetap berkata Engkau Tuhan Yesus yang teramat baik dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap rumah tangga keluarga kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Meteraikan firman-Mu di hati kami ya Bapa. Biarlah setiap benih firman yang boleh ditaburkan oleh hamba-Mu pada saat pagi ini boleh tertanam di hati kami, boleh menumbuhkan iman kami, dan kami boleh berbuah di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami, pakai hamba-Mu, bukakan rahasia firman-Mu, dan berikan kekuatan kesehatan kepada hamba-Mu untuk tetap setia melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Saatnya tiba kami anak-anak-Mu, kami akan membawa korban persembahan kami, kami akan membawa korban persepuluhan kami akan bawa korban syukur kami, dan juga saat ini kami akan bawa korban palungan di hadapan-Mu. Tanda kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kuduskan setiap persembahan kami, terlebih hati kami, pikiran kami. Saat kami memberi persembahan, kami berikan bagi Tuhan, dan segala hormat puji hanya bagi Engkau Bapa. Ini doa sembahyang kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita akan bawa korban persembahan terlebih dahulu. Nanti sebentar. Jadi kita bawa persembahan pertama terlebih dahulu, dan nanti persembahan yang kedua itu adalah persembahan palungan. Kita tolong ganti mejanya. Kita angkat satu pujian yang berkata seperti firman Tuhan tadi, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang Tuhan sediakan. Telinga
sebelum saya sampaikan pengumuman, nanti ada pengumuman dari Ketua Panitia, Ibu Tuti, untuk apa yang kita akan kerjakan. Dan tolong bendahara, sekretaris untuk persembahan palungan dihitung dulu. Nanti setelah saya sampaikan pengumuman, persembahan palungan dan persembahan Natal yang kita kumpulkan di tahun ini akan kita doakan sama-sama, dan keuangan yang ada akan dibagikan kepada setiap seksi-seksi yang memerlukan keuangan, tentunya konsumsi, dekorasi, dan yang lain-lain. Puji Tuhan. Monggo Ibu Ketua, itu bisa dihitung sama Bu Bendahara. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Setelah ini, hari ini kita akan gladi bersih ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dulu kita akan gladi bersih semua. Untuk saya mengingatkan kembali untuk acara Natal kita, yaitu tanggal 24 Desember. Tanggal 24 Desember jam 4 sore. Jam 4 sore itu dimulai ya Bapak Ibu. Sudah dimulai, jadi Bapak Ibu bisa memperkirakan otomatis kita sebelum jam 4 kita sudah ada di gereja gitu ya. Dan untuk, saya mengulangi lagi, untuk dress code kita, yaitu untuk ibu-ibu dan untuk pemudi memakai kebaya dan ulos, dan untuk bapak-bapak dan pemuda memakai hem polos. Untuk warna bebas ya, bebas. Terus untuk selanjutnya nanti bapak ibu yang membutuhkan ulos nanti berhubungan dengan saya, menemui saya ya. Terima kasih. Dan selanjutnya tanggal 25 Desember adalah open house. Open house dimulai jam 6 sampai jam 8 malam. Tetap dukung acara ibadah Natal kita dalam doa ya Bapak Ibu semua. Saya mohon kerjasama dan doa dari Bapak Ibu semuanya supaya acara Natal kita tanggal 24-25 ini boleh berjalan dengan lancar. Semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi Tante? Sekian dari saya dan saya kembalikan kepada Ibu Lem. Kita berdoa dulu Bapak Saudara. Ya, kita doakan dulu. Oh, harusnya didoakan baru dihitung. Puji Tuhan, saya kasih pengumuman dulu. Maaf, sudah tua, jadi ya. Hari Rabu tanggal 24 Desember sebagaimana diumumkan oleh Ibu Ketua Panitia bahwa jam 4 sore itu ibadah Natal kita. Jadi kita tuan rumah, kita yang ibadah jangan datang jam 4. Datang paling tidak sebelum jam 4 karena kita mengundang pembicara yaitu Bapak Pendeta Yan Senletik dari Ngantru beserta dengan kurang lebih 10 orang jemaat yang diajak oleh Om Hansen untuk pelayanan di tempat ini. Jadi kita tuan rumah, kita penerima tamu semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terus hari Kamis tanggal 25 Desember juga itu open house perayaan Natal. Ya.
Dimulai jam 6 sore sampai jam 8 malam. Kita juga jadi tuan rumah penerima tamu. Jadi kita mengundang tetangga-tetangga yang ada di gereja dan Bapak Ibu Saudara yang punya keluarga yang mau Natalan tanggal 25 diajak ke gereja ya. Karena open house itu punya kita semua. Jadi ada mungkin dari Bungur, yang dari Bungur, yang dari mana saja, yang mungkin keluarganya, aku kepikir Natalan. Oke, tanggal 25 diajak ke sini, ya. Yang punya kenalan, punya saudara, punya pacar juga boleh diajak. Ada amin kaum muda? Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Dan hari Minggu tanggal 28 Desember tetap ada ibadah raya jam 7 pagi. Dan akan dilayani oleh hamba Tuhan tamu dari Jakarta, orang Batak, Bapak Pendeta Soneta Siahaan. Itu tanggal 28 hari Minggu. Dan kemungkinan juga ada penyuluhan dari tim kesehatan tentang kanker serviks dan payudara. Jadi selesai ibadah ada tim dari kesehatan yang mau datang ke tempat ini untuk memberi penyuluhan tentang kanker ya. Itu untuk hari Minggu tanggal 28. Pelayan pujian Ibu Tuti, singernya Ibu Justin, Ibu Niken dan Saudara Johan. LCD Saudara Daniel, kolektan Bu Supat Mini, Asher dari keluarga Bapak Hendra Bu Dewi Nababan. Itu untuk hari Minggu, puji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, sebagaimana kita ketahui kemarin hari Rebo ya, kita kehilangan satu anggota jemaat, anggota keluarga Makedonia, yaitu Bapak Suri, Pak Samsuri ya. Tuhan sudah panggil pada hari malam tanggal 16 dan dimakamkan pada tanggal 17 Desember kemarin. Kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan, kekuatan buat Ibu Supat Mini dan anak-anak menantu ya. Yakin apa yang Tuhan izinkan itu yang terbaik dalam hidup kita anak-anak Tuhan. Amin. Tetap dukung keluarga ini dengan doa Bapak Ibu Saudara supaya Bu Supat Mini dan anak-anak tetap sehat, kuat dan semangat ya di tengah-tengah duka yang mereka alami. Tuhan Yesus memberkati. Teman dari hasil berkat Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dan kita semua kumpulkan sepanjang tahun ini untuk Natal, persembahan Natal 13 juta 100 atau 160 nih Mas? 13.160.000 rupiah. Puji Tuhan. Dan korban palungan kita pada pagi hari ini sejumlah 1.740.000. Hah? Oh, 1.840.000 rupiah. Puji Tuhan. Jumlah seluruhnya 15 juta. Puji Tuhan. Jadi kemuliaan bagi Tuhan yang memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita berkorban. Berkorban itu sakit ya. Tetapi kalau kita berkorban untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Keuangan yang ada sudah saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu Saudara, Khususnya panitia-panitia ya, kita maju berdoa, bersyukur, dan semua jemaat. kita doakan. Ini isinya uang saudara, atau dibuka? Biar kelihatan. Jadi kira Saya tidak kuat melihatnya. Dek nanti pas nyanyi ya, Dek 5 kamu nanti.
Mari Bapak Ibu Saudara kita maju ke depan, kita doakan ini. Ayo. Ayo. Sini maju sini, dekat sini loh Bu. Agak cepat settingan supaya cepat tidak lama-lama. Maju sini Mbak, tidak apa-apa Mbak. Iya. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan yang boleh memampukan kita untuk menyediakan berkat Tuhan. Jujur mungkin panitia awalnya pesimis saudara. Kondisi ekonomi sekarang juga seperti itu, seperti ini ya. Tapi Tuhan tidak biarkan kita sehingga kita bisa mengadakan Natal dengan baik. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kami kepadamu pada saat pagi hari ini. Tuhan memampukan kami, sidang jemaat Tuhan GPD Makedonia, untuk mengumpulkan keuangan yang bagi kami mustahil untuk kami dapatkan sepanjang ini. Tapi semua karena kemurahan Tuhan, yang Tuhan mampukan untuk kami berbuat sesuatu ini. Dan bukan untuk kesombongan, bukan untuk kebanggaan, tapi kebanggaan untuk Yesus Kristus, untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Selaku hamba Tuhan kami berdoa, biarlah keuangan yang sudah terkumpul ini, yang sudah dikerjakan oleh anak-anak Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini semua kami pakai untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati keuangan yang ada. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang olehnya ini semua terkumpul. Berkati kami semua untuk kami dapat melaksanakan Natal tahun ini dan boleh berjalan dengan sukses untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Berkati kami semua, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, berkati panitia, berkati ketua panitia, berkati kami semua. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Keuangan yang ada sebentar akan kami bagikan ke pos-pos yang ada. Biarlah kami akan kerjakan semuanya ini dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Mari Ibu Daharan bawa lagi dan dibagi-bagi ke pos yang sudah ditetapkan untuk semuanya. Oke. Kami semua bagi berdiri, kita akan sekaligus tutup ibadah kita dalam doa berkat. Dan setelah itu kita akan berlatih karena hari ini hari terakhir mungkin untuk kita kumpul-kumpul berlatih. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami
dari detik lepas detik, dan kami boleh melalui dengan pertolongan Tuhan. Pujian sudah kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Doa-doa kami panjatkan, firman-Mu sudah kami terima, dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan biarlah berkat Allah dilimpahkan dalam kehidupan kami semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Apa yang sudah kami kerjakan saat ini, kami tahu Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan semuanya itu, Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang itu yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima berkat Tuhan dengan mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.